Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah, amma ba'dah. Sebelum diteruskan, monggo Pak Tri yang biasanya munggah ke sini satu tingkat ini. Kalau di bawah itu nggak enak Pak Tri. Sekali-kali di atas gitu. Tidak gitu atuh. Itu apa heading naik itu. Nah, Abisno. Jadi bapak-bapak yang sudah lama nggak naik. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Pada malam hari ini Lailah Mubarakah, alhamdulillah kita semua dipertemukan di dalam makan mubarak. Mudah-mudahan menjadi berkah lan barokah, berkat lan barokah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan sekali menjadi saham kita yang akan dibagikan apa itu kalau hasil usaha apa namanya? Dividen. Ya, bahasanya keren sithik. Dividen kita besok ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Kangge malam ini akan dipun isi kalian Pak Yai Hayan Hidayat ingkang sak mangke judulipun Ibtiho imarodatillah, menggapai ridho Allah Ta'ala. Insya Allah nanti akan diberi banyak, bukan sedikit, beberapa kerangka bagi seorang muslim untuk mencari ridho Allah. Dan mudah-mudahan nanti yang jelas akan diberi sesi panjenengan semua untuk menanyakan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Yai Hayan Hidayat, dan insya Allah akan dijawab pula oleh beliau sampai selesai dan sampai puas. Kalau yang belum puas, insya Allah kalau pulang ke rumah jadi puas. Karena Kiai Hayan Hidayat di sini itu untuk menerangkan Islam, bukan menjadi alat pemuas panjenengan sedaya. Amin ya robbal alamin. Selajengipun kanthi tarotib dipun lajengaken makalah Ibtiho imardotillah, mencari menggapai ridho Allah, yang akan disampaikan oleh Kiai Hayan Hidayat dari Bobojong. Kangge kula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan billah rahimakumullah,
pada seluruh peserta kajian rutin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian rutin setiap malam Senin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kajian yang luar biasa ya, atas penghormatannya terhadap panjenengan semua itu pada kesempatan yang masih insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, dari segi tempat dan apa itu nyamian gitu kan, itu semua pasti ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ini merupakan pertemuan yang insya Allah ini juga salah satu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema tadi bahwa kita itu dalam rangka libtigha'i maradatillah, tadi sudah disampaikan oleh Mbah Yai Muhsinin. Apa sih jenengannya Alwijaya ya? Yang tadinya Alosari sekarang Alwijaya. Jadi kita dalam kehidupan ini itu hanya yang dicari itu hanya pingin mendapatkan apa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Libtigha'i mardatillah wa li syafaati Rasulillah. Yang pertama pingin mendapatkan ridho dari Allah, yang kedua itu pingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara ridho dan syafaat itu kalau kita dalam proses kehidupannya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hanya kita mengharapkan saja tanpa adanya ikhtiar, action dan lain sebagainya untuk mendapatkan ridho dari Allah, tentunya Allah itu tidak akan tuh mengabulkannya. Ibarat kita itu pengen punya sebuah kepemilikan, ya, pengen punya motor lah taruh. Itu tanpa adanya ikhtiar untuk mencari motor tersebut atau untuk mencari uang yang bisa digunakan untuk membeli motor, kira-kira bisa dapat motor atau enggak? Enggak bakalan. Kita enggak bakalan bisa mendapatkan motor tersebut. Nah, ini bentuk ikhtiar. Kita ngaji, kita memperdalam ilmu agama, memperdalam tentang bagaimana agar kita itu bisa mendapatkan ridho dari Allah. Nah, tentunya itu lewat ngaji atau lewat pengajian-pengajian yang itu isinya adalah untuk memperdalam tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luaran sana itu yang mereka menganggap itu bahwa sesuatu yang sudah terjadi itu merupakan ridho dari Allah. Itu tidak. Ridho dari Allah itu kita tentunya ketika perbuatan tersebut itu tidak melanggar hukum syara, ya, tidak melanggar hukum syariat. Contoh ketika kita itu pengajian seperti ini, ngaji, ya, ngaji, halaqah, ya, terus daurah dan lain sebagainya. Nah, itu pasti mendapatkan ridho dari Allah.
Makanya di dalam majelis-majelis yang penuh dengan barokah itu kan diawali dengan bismillah. Jangan ketika majelis yang bukan majelis barokah diawali dengan bismillah. Itu pun banyak ya kejadian sekarang. Padahal itu di dalamnya kemaksiatan. Ya, bagaimana mau dangdutan itu diawali dengan bismillah? Terjadi apa enggak, Pak? Banyak ya. Mari kita mulai dangdutan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan barokah dari Allah. Dari mana barokahnya? Apakah terus itu mendapatkan ridho dari Allah? Kan kalau Allah nggak ridho nggak bakalan terjadi itu dangdutan. Itu kata orang yang nggak punya ilmu seperti itu. Sesuatu yang terjadi di situ yang kejadian terhadap manusia itu tidak semua diridhoi oleh Allah. Wong setan saja itu kan ketika tidak menyembah terhadap Nabiullah Adam alaihi salam itu kan tidak mendapatkan ridho dari Allah. Makanya terus dilaknat. Kecuali iblis itu juga dilaknat, tidak mau menyembah terhadap Nabi Adam. Itu tidak mendapatkan ridho. Nah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu sama sekali tidak ada urusannya dengan hukum syariat, ya, yang malah itu melanggar terhadap hukum syariat, itu banyak kejadian seperti sekarang ini. Di luaran sana itu yang mereka dengan bahasa ingin mendapatkan ridho dari Allah. Termasuk sewu kayak mungkin judi juga. Judi itu juga diawali dengan bismillah. Muka-muka menang. Aku tak pasang nomornya pira, Mbah. Bismillah, mudah-mudahan menang. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kehususan ini untuk mendapatkan ridho dari Allah itu khusus untuk perbuatan-perbuatan yang memang itu ada hubungannya dengan syariat. Kita ngajinya pun harus ngaji yang benar. Jangan asal ngaji. Sekarang juga banyak, Pak. Mereka mengatasnamakan ngaji ternyata di dalamnya bukan ngaji. Ada tausiah ternyata tidak ada urusannya dengan Islam. Katanya bahasanya tausiah. Nah, kalau kita nggak paham, kemarin yang disampaikan oleh saya pada malam Senin yang sudah terlewat beberapa pekan yang lalu itu kan bahwa kita itu dibatasi oleh syariat, hukum syariat. Tanpa adanya pembatasan itu bagi umat muslim pasti akan kebablasan. Ya, dikira itu ibadah, jebulnya bukan ibadah. Nah, itu jadi ridha Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan oleh seluruh umat manusia itu juga harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Bahkan ada kalanya dengan pencairan sesuatu itu ya, itu pun dengan ucapan alhamdulillah tadi sudah cair. Iya kan? Dan kalau bahasa alhamdulillah kan itu seharusnya kekhususan. Kita itu alhamdulillah muji terhadap Allah itu atas nikmat, limpahan rahmat dan kasih sayang terhadap kita itu kan. Itu baru kita mengucapkan alhamdulillah. Kayak dia ini malah politisik modelnya. Nyusul siapa? Subojone. Ya. Jadi alhamdulillah itu juga bukan ucapan yang sembarangan. Bahkan sekarang itu bukan hanya umat muslim saja yang mengucapkan alhamdulillah gitu kan.
Orang-orang kafir juga sama. Sekarang itu banyak yang mengucapkan alhamdulillah ya. Dagangannya payu. Siki alhamdulillah lu barang anu coronane wis ilang. Apa usahanya yo kembali lagi. Padahal alhamdulillah itu khusus untuk umat muslim. Bismillah, alhamdulillah, sholawat serta salam. Nah, itu juga dikhususkan bagi umat muslim. Nah, orang Nasrani, orang kafir itu juga nggak boleh mengucapkan sholawat tuh. Kan bahkan haram hukumnya. Nggak boleh, apalagi sholawatan bareng umat muslim dengan orang non muslim. Jadi pun aja ngomong kafir. Ya, itu sholawatan bareng siapa gue? Cakai. Nah itu nggak boleh sholawatan bareng, ya kan? Nah itu khusus amalan-amalan yang mempunyai ciri khas khusus bagi umat muslim, itu hanya sah dilakukan oleh umat muslim. Apalagi sholat, ya, sholat juga itu khusus bagi umat muslim. Tidak ada sholat yang dilakukan oleh orang kafir yang sah. Sekarang itu kan lagi istilahnya toleransi kan seperti itu. Sholatnya itu bareng di dalam shaf itu ada orang kafirnya. Nah itu kalau diikuti terus ya bahaya. Ya, kita nggak paham. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus paham tentang ilmunya, harus paham tentang fikihnya, di dalam sholatnya, dalam wiridnya, apakah wiridan itu dalam menggapai ridho Allah atau justru malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang ibaratnya kayak tersesat dalam sebuah lubang yang dikira itu kolam renang yang mengasihkan, ya kan? Padahal itu lubang yang di dalamnya itu penuh dengan kuman yang apa? Lama-lama itu akan menggerogoti tubuh kita. Lintah. Ya. Oh ini ngomong lintah, kok ngomong lintah darat. Banyak ya. Nah, kalau kita nggak paham di dalamnya, apakah itu merupakan lubang yang apa, genangan air kolam yang bisa direnangi atau tidak, nah itu nantinya akan ikut juga kecebur di dalamnya. Kalau Islam itu mempunyai standar, karena kita itu kan semua solusi yang ada di muka bumi ini tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Islam. Jadi kalau ada yang punya anggapan kayak kemarin tuh ada tokoh yang mengatakan jangan apa-apa Islam, apa-apa Islam, apa-apa Islam, itu kan. Wong Islam juga banyak sekarang yang berbuat kejahatan. Jadi yang menjadi standar itu yang ditinggali, yang dilihat itu bukan kebaikan di dalam Islam, tapi segelintir orang yang justru di dalamnya itu ikut tercebur ke dalam lubang yang penuh dengan tadi Pak Haji? Kuman tadi, ya. Kayak gitu. Jadi Islam itu ya harus dijadikan sebagai patokan solusi kalau kita itu ingin mendapatkan ridho dari Allah. Wong pakemnya itu apa? Kuncinya kan? Kuncinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Jadi semua itu ya standarnya harus dengan Islam. Ridho Allah ya harus dengan Islam. Gak mungkin tanpa adanya Islam terus Allah itu meridhoi. Contoh amal perbuatan, ibadah, bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat selain umat Islam, nah, itu apakah Allah ridho?
Kira-kira Allah ridho enggak? Terus ada sebagian muslim yang mengatakan loh itu juga mereka juga sama ingin mendapatkan ridho dari Allah. Wong sama mereka juga punya Tuhan katanya kan. Nah, bagi orang-orang seperti kita seharusnya sebagai umat muslim itu sudah sepantasnya harus betul-betul menggali, bisa membedakan mana yang muslim dengan mana yang bukan muslim. Kayak gitu. Dan nanti muncul lagi tuh berbagai macam bentuk ibadah yang di dalamnya juga sama, mungkin dengan judul ingin mendapatkan ridho dari Allah. Di dalamnya ada sholawatan, ada mungkin bahkan ibadah-ibadah yang itu dibentengi oleh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Tapi di dalamnya ada bentuk musik yang musik itu bentuknya maksiat. Bukan musik yang diperbolehkan, tapi memang betul-betul musik maksiat. Banyak ya. Nah, kita dalam hal ini bukan hanya untuk membahas tentang sebatas apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai ridha Allah, tapi kita juga harus mengetahui dan mungkin perlu banyak contoh-contoh agar supaya kita itu memahami bagaimana Allah itu bisa meridai terhadap umat muslim dalam kehidupannya, kayak gitu. Libtigha imaradatillah, tadi yang kedua adalah wali syafaati Rasulillah. Ya. Kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebuah ibadah yang sifatnya itu beriringan antara ridho Allah dan syafaat. Kita juga harus tahu apakah itu syafaat. Kalau kita ibadah sehari-hari itu tidak menjamin bisa mendapatkan syafaat. Ya. Tergantung daripada ihtitam bil khair atau ihtitam bil bisyar. Dalam akhir kehidupannya, apakah kita masih tetap bersama dengan orang-orang yang soleh, atau bahkan justru akhir kehidupannya itu bersama dengan orang-orang yang salah. Ya pakai kok. Karena susah itu. Kita dengan orang-orang yang soleh tentunya banyak sekali cobaan. Kadang-kadang dicaci, dimaki, ya. Dibully. Wah, itu mah orang gak umum. Ya. Banyak. Tapi dengan orang-orang yang salah malah justru banyak yang memujinya. Pak Eko mah baheula keur kieu mah sukses. Ayeuna mah keur babaturan jeung jalma anu saroleh mah geuning mah melangsak gitu. Karena kesuksesan bagi mereka itu adalah apa? Dunia. Kalau standar Islam itu kesuksesan adalah perubahan minadz dzulumati ila nur. Itu kesuksesan dari kegelapan menuju cahaya. Pokoknya mah lamun kana kahadean eta geus pasti mantak bubah. Ruwet gitu kan. Kalau dalam kebagusan kita ngaji kayaknya sehari-hari ngaji terus gitu kan. Terus bagaimana kapan happy-nya katanya. Nggak ada waktu tanpa
ngaji. Ibu Pak. Oh heran deh ya. Hobinya ngaji. Saya heran deh umat muslim sekarang hobinya ngaji gitu. Ya harusnya kan bangga ada masyarakat yang giat ngaji. Kalau sudah ngaji otomatis kan mengetahui mana batasan antara yang diperbolehkan dengan tidak menurut hukum syara. Karena tidak ngaji mereka kan banyak yang melanggar tuh. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Ya. Gak ada orang tukang ngaji terus korupsi. Ya nggak ada kan. Orang tukang ngaji nyolong ada nggak? Nggak ada. Harusnya ngajinya yang benar tapi kan. Kalau ngajinya separuh-separuh ya bisa juga nyolong nantinya. Tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik. Sepatu dia bawa yang baik aja. Yang kita punya buruk ditinggal kan. Ngajinya nggak selesai. Ya. Kalau ngajinya selesai bahwa kita tahu oh ini haram, ini halal, mana yang harus diambil. Ketika sudah tahu riba itu haram, magade eta teu meunang da eta haram. Tinggalkan keharaman, cara raih kehalalan. Kalau halal itu pasti mendapatkan ridho dari Allah. Seperti halnya kita berjanji ya. Berjanji itu hukumnya wajib untuk ditepati. Cuman kalau janjinya itu janji yang buruk, maka harus dihindari. Nah, ada yang nazar. Nanti kalau anak saya laki-laki, arek pangnanggapkeun ebek. Itu kan nazar. Ternyata keluar laki-laki bener. Nah, bingung eta kumaha eta kudu dilakonan apa kudu ditinggalkeun. Cenah lamun ditinggalkeun da dosa aing teh geus janji gitu. Amun dilakonan dosa, naon ditinggalkeun dosa ceuk dewekna teh. Amun ditinggalkeun kalah itu dosa. Padahal nadar yang sifatnya itu batil harus tinggalkan. Seperti halnya nanti kalau kejadian seperti ini maka akan saya bunuh. Nah, itu kan nggak boleh. Ya. Itu nadar yang harus ditinggalkan. Ini kalau kita meninggalkan nadar tersebut itu malah mendapatkan ridho dari Allah. Kalau menjalankannya itu malah mendapatkan murka dari Allah. Itu kejadian di tempat saya dulu itu kayak gitu. Nadar seperti itu. Nanti kalau cucu saya itu laki-laki maka arek pananggapkeun hijina ebek, nu kaduana dangdut. Ya, kejadian benar keluar laki-laki. Yang bingung kan imamnya tuh. Yang bingung imamnya. Dina marhabanan itu tah. Eta geus aya da dina panggung. Saya dangdut, nah, artis-artis tanggeus nyapa. Kudu ngadoakeun, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair katanya. Terus bagaimana kejadiannya? Pengen menjadikan anaknya itu menjadi baik, tapi di awal daripada kehidupannya saja itu udah diawali dengan keburukan. Kakara ibaratna kakara bentak nembe melek nang dunya wis disodorkan dengan ebek. Dijantur tuh kok ebek dijantur. Tahu dijantur? Kalau nanggap wayang kan istilahnya diruat gitu ya. Ya Pak Haji. Kalau nanggap wayang diruat, Pak Haji nanggap wayang enggak Pak Haji? Dilarang. Bukan dilarang ya, tapi larang. Ya. Jadi kalau nanggap ebek kan dijantur tuh. Masih bayi wis dijantur.
Dan kok tekan gede kayak apa? Mendem. Penggaweannya mendem. Berebekan dangdutan pisan. Nah. Terus bagaimana anak ini akan menjadi anak yang soleh yang diharapkan di dalam doa tersebut? Sedangkan dari awal sudah kejadian seperti itu. Walaupun bisa juga kejadian menuju ketika dewasa ternyata ketemu dengan orang-orang yang soleh terus ikut ngaji, itu kan bagian daripada jalan kehidupan. Cuman kalau sudah diawali dengan keburukan, itu akan sangat jarang sekali nantinya orang tuanya sampai membimbing kepada kebaikan. Karena kan anak yang dilahirkan di muka bumi ini kan semua dalam netapi Islam, ala fitratil Islam. Paman abawahu tergantung daripada bapak dan ibunya. Wong bapak ibune orang ngajak ngaji, ya. Bapak ibune orang maraih maring kebenaran, orang ngajak maring kahadean gitu ta. Malah mah ketika ada hiburan apa, yuk pada mangkat. Ada pasar malam, yuk mangkat. Ketika ada pengajian, lah mong. Bocah diperintah ke masjid atau musola tanpa ada kontrolan dari orang tua. Dikiranya mangkat, menggok giman. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Dari awal itu sudah tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan syariat Islam, yang mendapatkan ridho dari Allah. Nah, kita dalam perjalanan kehidupan mendidik anak kita, ya, mendidik istri kita. Jadi istri juga tanggung jawab kita tuh. Istri kita, anak kita, cucu kita bahkan itu menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi anak istri yang soleh dan solehah. Itu tanggung jawab. Nantinya kalau orang tuanya soleh tapi anaknya salah, istrinya juga salah, itu akan ke bawah. Maka bagi bapak-bapak yang punya istri yang salah, tinggalkan saja. Oh, jangan ditinggal. Oh, cari yang lain. Jadi istri itu adalah titipan kita yang harus dijaga, yang harus dibina benar-benar tuh. Karena ketika ada istri yang tidak soleh, standar soleh, paham ya. Jangan punya standar istri soleh yang ketika manut maring suami, wis manute posisi yang ini aja, wis orang nutup aurat ora apa-apa, sing penting geleman. Nah, itu bahaya. Binasakan. Jadi standar soleh kalau di dalam syariat itu kan harus benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perintah dari Allah itu apa? Ketika wanita itu keluar rumah harus menggunakan pakaian wanita yang diperbolehkan di dalam hukum syariat. Jangan hanya istilahnya menutup kulit saja tuh. Harus betul-betul kalau bahasa Jawanya itu baju kurung gitu kan. Harus pakai baju kurung, baju yang dari atas sampai bawah itu lurus. Itu kan maksudnya lurus itu apa? Kurungan. Ya kayak kurungan kayak gitu. Tidak digawe engko bagian nang dada anak kawetane perut ngono. Klambine tak bener, tekan kan dhuwur tekan ngisor tidak sambungan, tapi pas bagian di ini nih bukan disoek, di mandan di dicet ya apa gue di kenceng nasat ya gitu. Jadi nang kene pas wetenge gue mandan singset ya. Nah itu nggak boleh. Atau bahkan pas bagian ini, ini ya apa itu yang buah-buah itu, nah itu terus di mandan nonjolna, nah itu nggak boleh. Yang betul-betul menutupi lekukan tubuh wanita itu ditutupi. Nah,
itu namanya baju kurung. Nah, itu harus. Nah, kalau itu sampai tidak terjadi, kan sementing nutupi kulit. Nah, engkau nganggo apa kayak? Sing ngampret itu apa? Pakai apa? Legging ya. Haji apal. Pakai legging. Ya, pakai legging terus keluar rumah. Lempitannya ya keton, bahkan belahannya ya keton. Nah, seneng Pak Jarwo. Tangi ngene. Dideleng dosa, ora dideleng rugi. Nah, barang bagus. Nggak dilihat barang bagus, dilihat dosa. Yang salah siapa? Yang lihat. Yo, yang salah yang lihat. Oh, yang lihat mah karena lagi numpak motor masa kon merem gitu kan? Penjahit. Penjahit kok jawab maning, aku kan jahit orang nggo ngono. Kowe tujuane nggo turu. Coba pakai sing salah. Karena tidak adanya hukum yang pasti. Sekarang situ udah mulai itu ada bahasa tentang karena lemahnya hukum. Makanya tindak kejahatan itu semakin merajalela. Nah, ini bukan mendapatkan ridho dari Allah. Ini bentuk murka Allah. Bentuk kejahatan itu di mana-mana, bukan kejahatan masalah alam ya. Kalau alam itu tidak ada istilah ini kejahatan alam sehingga menyapu semua manusia yang hidup di muka bumi ini ya, tidak. Wong alam itu kan menyapu manusia itu tergantung daripada manusianya itu sendiri. Kalau manusianya itu membuat kerusakan pasti akan rusak. Jadi karena bentuk kezaliman dari manusia itu sendiri maka timbul kerusakan mental di mana-mana, kerusakan akidah di mana-mana. Nah ini lemahnya hukum. Kalau saja Islam itu mengatur tentang tentang menutup aurat, jami' ibadaniha fi shalah au ghairu shalah, jami' ibadaniha seluruh anggota badan dari ujung rambut ya, ujung rambut rambutnya dawa berarti apa ujung kepala ya, dhuwur ndas lah ngono. Tekan bawah. Lamin asfala hanya yang tidak wajib ditutup itu dari arah bawah, itu enggak wajib ditutup. Silir jadi itu merupakan perintah. Jadi tidak ada istilah kemaksiatan dipaksa. Jadi kalau sekarang kan yang namanya kemaksiatan itu dipaksa. Mau sholat saja, kalau kita kayak kemarin tuh sholat idnya di alun-alun ya. Kalau Pak Haji di mana di sini? Ada di sini. Oh ada di situ mengadakan. Kayak sholat idnya di alun-alun kan dari rumah menuju ke alun-alun itu udah melewati berapa kilo. Itu di perjalanan banyak melihat berkilo-kilo itu ya. Pating gedaul sih, jadi berkilo-kilo. Mau sholat aja maksiat dulu. Bagaimana akan mendapatkan ridho dari Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan kenikmatan yang nantinya akan diberikan di akhirat ketika di dunianya itu sudah banyak sekali melakukan kemaksiatan baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Nah, kalau kita itu tidak memperjuangkan dakwah agar supaya kita itu terbebas dari hal itu, maka niscaya di dalamnya kita selalu terus kenang dosa. Kayak gitu. Jadi makanya dikiranya itu mendapatkan ridho dari Allah, tapi ternyata banyak sekali
kemurkaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Bahkan nuwun sewu, banyak pengajian-pengajian yang itu tidak mementingkan antara batal dan haramnya, antara laki-laki dan perempuan saling berdesakan. Ini jangan bilang kalau di haji ya. Kalau di haji itu berbeda. Tapi di hal umum di kita, misal pengajian akbar tuh antara laki-laki dan perempuan itu biasa saja campur, bahkan ada yang tidak sedikit yang bergandeng tangan. Itu kan padahal itu belum muhrim ya, belum suami istri, masih pa'ahan. ya, kalau di dalam Islam kan nggak ada istilah itu ya, nggak ada istilah pa'ahan. Tapi hal itu terjadi karena orang tua juga melepaskan dari rumah itu dengan izin mau pengajian, mau sholawatan. Ternyata di sana terjadilah sebuah kemaksiatan. Yang dosa siapa? Yang dosa setan. Tugasnya setan kuwi gawe dosa. Sing dosa orang tua. Ya. Orang tua. Terus kalau dilebarkan lagi, yang dosa itu siapa? Muslimin, muslimat. Yang kok ada kemaksiatan sudah nyata di depanmu, masih tetap cicing wae, peureum cenah ge. Lah orang mah arek ka mana-mana ge kitu eta ieu kudu peureum wae gitulah. Amen teu nyaho atuh nabrak. Arek numpak mobil peureum. Da paur dihareupeun aya nu populer gitu kan. Pengajian peureum. Pak Jarwo ya. Gimana? Yang dosa kiai ini karo ustad. Lo kiai ini wis ngomongi. Kiai ini wis ngomongi, wis ngajak hari kebenaran. Gitu. Makanya kita bersama-sama dalam hal ini untuk menyadarkan kepada seluruh umat manusia, wabil khusus umat muslim, umumnya kepada seluruh umat manusia, kita bersama-sama berjuang untuk menyadarkan kepada mereka bahwa banyak kekeliruan di muka bumi ini yang sudah dilakukan oleh umat-umat muslim pada umumnya. Yang seharusnya tidak terjadi, banyak sekarang terjadi. Sekolah-sekolah yang atas nama muslim juga sudah banyak yang terkontaminasi dengan keburukan. Boncengan itu sudah biasa. Ya Mi? Iya, sering. Boncengan lanang wadon padahal urung bojoan. Konek wis dadi bojone malah ora tau bonceng. Ya wis blenger jare Kang Warno. Wis blenger pengen gandeng. Aku urung dadi bojone mah mang dinti disambar ayam beb. Seminggu rasanya suwe. Nah, seminggu suwe. Karena wis dadi bojone wis blenger. Ana lah dewek-dewek bae. Nah, itu enggak boleh. Iya. Jadi tugas kita bersama-sama ya, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita harus sadar diri bahwa dosa itu berada di mana-mana. Ya. Kita lewat penuh dengan dosa, orang lewat genah perlu. Terus harus bagaimana? Kudu menang namu mah. Itu salah. Ya kita harus berjuang menyadarkan bersama-sama walaupun terpaan daripada omongan-omongan kadang-kadang yang susah kayak gini terjadi. Mau kita lewat ya, pakai motor
Terus tetangga ada yang berdiri di jalan itu kan, di samping. Mas melu, apa yang kita lakukan? Ya tentunya wadon lah. Pak Kiai melu, beri. Hah? Kejadian. Jangan-jangan ini udah melakukan semua. Ya, arep tua arep noma. Kecuali Nini ta. Iya, nek Nini ta yang sudah tidak ada hasrat itu kan. Gimana? Lah kalau masih muda, masih seger, terus ngebonceng kumaha? Nah, itu lain nyetrum deui eta mah 220 teh. Pak renyetna mah ini eta. Ya Pak Tri. Kayak gitu. Nah, karena apa? Ketidakpahaman terhadap hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, terus apa yang kita lakukan? Apakah terus mandek? Ya wis ayo melu. Harusnya kita menolak, jangan sampai itu terjadi karena itu nantinya akan timbul fitnah. Kalau sudah terjadi seperti itu terus timbul fitnah dan lain sebagainya sehingga itu tidak akan mendapatkan tadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Lagi panen. Kalau di mobil itu misalnya ya 3 begitu, ceweknya 1, cowoknya 2, atau ceweknya 2, cowoknya 1, boleh enggak itu orang-orang lain itu? Ya, di mobil ya, ya itu tergantung ini ya. Kalau tempat duduknya itu kan, iya harus ada sekat. Diusahakan kalau misal jenengan mobilnya pakai Pajero, dilala sing nyedang gue AWW nek konang Arab lah itu bahaya ya. Di belakang kayak misal yang usaha travel kayak gitu kayak usaha travel. Nah itu harus di ini kan nggak mungkin dipisahkan pokoknya wadon khusus ya. Nantinya ya nggak ketutup itu kan yang usaha travel itu. Ya di inisiatif wadon nangguri gitu kan. Aja wadon sing nang Arab. Kayak gitu. Yang jelas harus ada sekat. Terus nggak boleh jejeran lanang wadon itu nggak boleh. Kayak di bis itu juga sama. Tapi kejadian kayak sekarang kalau misal di bis tuh lanang wadon. Karena apa? Ya susahnya kehidupan sekarang itu yang belum menggunakan standar Islam. Boleh atau enggaknya kayak gitu. Sejatinya kalau sudah menggunakan standar Islam itu ya nanti kayak bis umum itu ada khusus perempuan, ada khusus laki-laki kayak gitu. Tapi kalau yang ditanyakan sama Pak Kaji kan itu berarti mobil pribadi ya, yang sehingga ada yang ingin nebeng numpang gitu kan. Ya diinisiatif di belakang. Nah, kalau yang tadi apa tanyanya? 2 enggak nebak ya. Wah, jangan numpak aja. 2 perempuan 1 laki-laki. Maksudnya 1 laki-laki itu jenengan tok. Kalau laki-laki dan perempuan kan boleh, terus ada orang ketiganya misalnya begitu. Enggak mungkin yang masih ketiganya itu siapa gitu. Iya. Ya
orang lain juga, tadi ada orang ketiga gitu misalnya. Ya yang penting perempuannya di belakang. Aja diwalik wadone sinang ngarep kon batine supire. Ini enggak boleh. Gimana? Boleh. Yang jelas sing ora ulih gue kok supire jejeran karo penumpang wadon gue niki. Nek penumpang wadon nek anake atau bojone sih ora masalah. Iya. Nek supire wadon nah baru. Ada lagi? Ada Kak. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Dad. Ini kan tadi terkait dengan menggapai ridho Allah ya. Ya. Ini pertanyaannya, lebih baik kita bertujuan untuk menggapai ridho Allah atau bertujuan ingin masuk surga Dad? Ya. Betul. Lebih baik kita tujuannya untuk masuk surga atau menggapai ridho Allah. Tentunya jawabannya menggapai ridho Allah. Alasannya Dad? Alasannya karena ketika Allah itu ridho ya, walaupun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu ibarat kayak gambarannya kayak gini. Jadi nantinya neraka itu tidak terasa panas bagi orang-orang yang ahli ibadah. Hanya merasakan nantinya yang dulunya diperolok oleh ketika kita ngajak gitu kan kadang-kadang diperolok katanya neraka itu panas, terus ada yang bilang kayak wis tahu masuk neraka baik kan, itu memperolok. Kita paham, kita iman bahwa neraka itu panas. Nah itu nantinya di sana itu kebalikannya. Walaupun orang kayak kita itu dimasukkan ke dalam neraka itu ya tidak sepanas kayak orang-orang yang menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kayak ketika ya di dunia ini kan ketika kita ngajak terhadap kebaikan kan kadang-kadang malah diwadani gitu ya. Islam gue nek kaya santri gue nek sarungan kayak wong kampungan gitu lah. Pokoknya nek ngomong Islam zaman saya itu tahun 98 itu kayak pokoknya nek ngomong santri gue kayak dinyak temenan gitu. Jadi Islam gue katro bahasanya. Nah, itu besok ketika di yaumul akhir kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah kita akan dimasukkan di dalam surganya. Tapi kalau kita mengharapkan ibadahnya, misal ibadahnya ingin mendapatkan surga dari Allah, nah, itu kadang-kadang akan menjadi timbul rasa sombong dan lain sebagainya, bahwa ini saya mah ahli ibadah, saya ahli surga. Itu tidak kayak gitu. Jadi lebih baik menggapai ridho Allah dalam ibadah ya. Kan tadi diawali dalam berzikir pun libtigha'i mardotillah, bukan libtigha'i jannatillah. Kayak gitu. Mungkin kalau kurang puas tadi bisa dibahaskan di rumah kan. Ada lagi? Ya. Ya. Konsep dengan pamannya Nabi waktu masuk Islam itu dia kan akan dikasih hukuman itu pakai perompah yang ya sampai kubunya kan sampai ini ya otaknya sampai serendah-rendah sekecilnya sisa neraka itu kan berarti kontradiksi. Iya. Itu gimana?
Nah, ini kan saya mengambil cerita ketika dulu saya ngaji. Jadi Simbah itu ceritanya seperti itu, ketika kita itu mengajak ke dalam kebaikan, terus dengan gambaran bahwa orang yang melakukan keburukan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Terus mereka memperolok tuh, tadi saya ceritanya, mereka memperolok dengan gambaran seperti itu bahwa kayak wis tau mlesuk maring neraka bae ngerti panas itu kan. Nah, nanti itu kebalikannya ketika ketemu di sana di akhirat, orang tersebut itu dimasukkan ke dalam neraka yang posisinya itu panas kayak gitu, dan kita itu sama-sama di dalam di sana di neraka, terus kita bilang mana panas. Tapi ini wallahu alam ya, karena saya mendapatkan cerita ini dari Mbah Yai, bukan dari hadisnya. Kalau yang hadis kan yang tadi yang pamannya Nabi saja kayak gitu. Ini hanya gambaran saja, tapi ya masuk akal gitu maksudnya kayak gitu. Kok ada yang lain yang bisa menjawab? Oke, monggo. Tadi kan disebutkan kalau akhir dari nasib seorang manusia itu ditentukan di akhir hidup dia. Ya. Sekarang kayak gini, kalau dari awal dia balik itu dia seorang muslim yang taat, full. Nah, suatu saat menjelang ajal, beliau ini melakukan suatu maksiat sing luar biasa ya. Sehingga akhirnya dikarenakan akhirnya dia akan dimasukkan ke neraka. Ya. Nah, itu kita yakin bahwa Allah itu adil. Yang saya tanyakan keadilan Allah itu di mana? Waktu dia sebagian besar itu dilakukan dengan ibadah pure tanpa ada Allah, tapi suatu saat dia kan sebagai manusia itu terjerumus. Sekali terjerumus pas di akhir dia di ajalnya itu. Dan itu keadilan Allah itu di mana di situ? Ya kita yakin Allah adil, maksudnya di situ loh. Nanti kan hubungannya dengan timbangan ya. Iya. Di sana kita di Pama ya amal miskol dzarratin itu ya. Terus ya itu maksudnya itu keadilannya di mana Allah di situ menerapkan keadilan itu seperti apa? Allah Kan kayaknya ngasih teman gitu loh ya, maksud saya. Kita kan iya maksudnya gitu loh. Kita kan tidak akan lepas dari dosa dan maksiat. Iya. Dilala ya gitu ya. Pas waktu menjelang ajal beliau itu terjerumus. Nah itu kalau keterangan tentang masalah seperti itu kan jadi ada yang manqala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dahulal jannah. Nah itu kalau berbicara tentang seperti itu kan berarti kita yang penting akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah dahulal jannah. Cuman yang menjadi masalah itu yang dimaksud dengan apa ikhtitam bil khair ya, dalam bagus pungkasannya apa bahasanya? Kalau ngomong bagus pungkasannya. Betul loh ya Allah, ngomong husnul khotimah benar lagi kelalen. Ya husnul khotimah. Berarti kan yang susah itu ketika akhir hayatnya apakah benar-benar netepi dengan Islamnya, dengan tadi kalimah tadi, atau bahkan malah justru keluar dari Islam atau batal Islamnya. Ya walaupun di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa seburuk-buruk umat muslim sing penting wis pernah ngucapna syahadat, gue wis paling buruk ya gue. Sing penting wis pernah ngucapna syahadat, engko mbuh kapan bahasanya itu bakalan dimasukkan ke dalam surga. Kayak gitu. Jadi yang susah kita memang dalam akhir kehidupannya.
Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar supaya dimatikan dalam husnul khotimah. Cuman doa itu tidak bisa serta merta diam begitu saja, wis sing penting wis doa, tanpa kita ikhtiar berusaha untuk menjadi orang yang paling baik ya dalam kehidupan ini. Dalam artian kita berusaha untuk mengarah kepada jalan yang menuju kepada husnul khotimah. Kayak gitu. Jangan sekali, makanya perintahnya kan wala taqrabu zina. Jangan sekali-kali kita itu mendekat kepada zina itu. Karena kita nggak tahu kapan tiba ajalnya, nggak ada yang tahu. Walaupun kita sudah minta dengan husnul khotimah, tapi ternyata ada ladang kemaksiatan, kita malah ikut di dalamnya. Mas, engkau bungi tak undang ya anak apa? Syukuran apa? Syukuran apa? Ya? Nah iya. Dengan dangdutan itu intinya kayak gitu. Nah, terus kita datang. Ternyata di dalam perjalanannya untuk menuju ke situ lagi munggah nang panggung, enjoy ya karo artis yang bahenol nerkom. Terus mati ya, maka itu gugur Islamnya, batal Islamnya. Wong lagi berjalan saja sudah diukur dari rumah menuju tempat, terus maning nang tempat ternyata ikut berdansa, joget karo artis. Berarti itu su'ul khotimah, mati yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke. Waalaikumsalam. Ada dari Ustaz kalau nggak salah pernah bilang bahwa kalau kita mendapat undangan Sayyidul Hajat, tapi di situ ada kegiatan yang itulah kayak gitu ya, musik-musik ya betul, disarankan jangan berangkat ya. Dan terus kaitannya dengan kewajiban kita diundang, nah itu gimana? Ya diinisiatifi, kalau di dalam lingkungan itu ya diinisiatifi kan kita sudah tahu breaknya, disiasati breaknya acara itu jam berapa. Yang aman itu setelah asar ke sana itu aman. Ya, tidak ada apa tas asar mengana terus lanjut dangdut teh. Kayaknya mong sing tukang dangdut teh. Ya, kecuali kok malah mangkate malah disengaja. Kira-kirane pas mulai dangdut le mangkat, nah itu bahaya. Ya kita meminimalisir tentang kemaksiatan hal seperti itu. Jadi bisa diinisiatifi nek lagi pas posisi munggah dangdut ya kita jangan datang pas posisi itu. Ya kita datangnya harusnya kalau sudah break. Misal jam tadi jam 5 lah, jam 5 itu sudah pasti aman itu. Kayak gitu. Jenengan datang ke tempatnya dalam rangka memenuhi undangan. Kalau sudah diinisiatif seperti itu, tapi tetap aja malah justru disambut dengan dangdutan. Ya wis, sing penting wis berusaha. Kayak jenengan sekarang posisi ke sini ya, datang ke sini di jalan tadi kan banyak. Nah itu kan bukan tujuan kita, untuk bisa melihat yang seperti itu. Karena itu tujuannya kan kita ngaji, nang dalan ternyata ada macam-macam, lah itu kan berbeda. Karena tadi tidak diterapkannya hukum. Kalau diterapkan hukum Islam itu nggak ada yang terjadi di tengah-tengah jalan ya, kita lagi lewat itu banyak kemaksiatan. Karena semua itu sudah
ada aturan di dalam Islam. Jadi kalau mendatangi undangan yang ternyata di dalamnya itu banyak kemaksiatan, ya dihindari kemaksiatannya itu, terus inisiatif untuk datangnya itu digawe cara, atau datangnya malah besok setelah hari H itu kan, orang lipat cita. Datangnya setelah hari H, nitip ya itu boleh, kayak gitu. Ada lagi? Yo, malu bertanya itu sesat di jalan. Kalau bertanya sesat di tenggorokan. Oke. Jangan kan masalah istilah tadi. Boleh Oh, kendaraan. Nah, jadi umumnya kalau profesinya sebagai tukang ojek gimana itu tadi? ya nggak boleh. Tukang ojek yang motor, Iya, ya nggak boleh. sama. Ojek isi motor maksudnya pakai jenengan lanang, penumpangnya wadon ya aja. Ngeliat penumpang kadang Ya kok ngomongnya nek ngomong penumpang sing lanang angel berarti pada baik karo wong golek rezeki sing halal ya angel. Pada baik. Khusus laki-laki betul. Ya bisa kok diinisiatif wong Grab itu, bisa diinisiatif oh ternyata penumpangnya wadon aja. Nah profilnya lanang ternyata munculnya wadon nang ngarepe lah ya. Terus ditolak. Aduh salah Mbak. Dihapus. Cancel. Disili motor gak lunga. Gitu malah bahaya. Dia ngam pelaku itu tangan. Gimana? Pelaku itu tangan. Jadi saya dulu kan sebelum paham ngaji kan kita tahu ya, tentunya kan ada saudara apa-apa gitu. Angkut bae lah ya. Iya itu kan. Soalnya soalnya kalau enggak kita kalau di kampung kan nanti kok sombong temen bagaimana kan dia kalau kita paham dia enggak gitu, yang masalahnya kan di situ tadi. Ya. Repotnya di situ. Kalau kita baru paham Ya dia kalau enggak, gitu kan. posisi yang tidak tahu tentang ilmunya ya boleh-boleh saja wong belum tahu. Enggak kalau sekarang Yo udah kalau tahu. sekarang ya masalah. Enggak, Kalau- maksudnya kan kita kan paham tuh bahwa nggak boleh, tapi ya penumpangnya nggak paham kan, pemukul itu paling sombong banget Sombong gitu. Bingung kan. Iya. Haram, gue menang. Kayak pegawai bank namanya pilih Ya terus haram, balik langsung. dia khawatirnya nanti mbok timbul nah nanti dikira saya itu seneng kan jenengan gimana. Jangan jenengan naksir aku. Nah kayak gitu. Ya pintar-pintar dewek lah menginisiatif itu. Jelasin langsung ya, Iya. jangan menolak tapi nggak kasih itu penjelasannya. Apa arep diundangna tukang becak ya. Aduh, tengah mules. Gimana alasannya ya? Ya inisiatif pintar-pintar dewek lah untuk menghindari itu pasti ya banyak cara agar supaya tidak terjadi bonceng ya. Karena memang di mata umum itu kan kayak boncengan itu hal yang biasa, bukan bentuk maksiat. Hal umum itu maksudnya di kalangan umum boncengan lanang wadon itu hal yang biasa, bukan kemaksiatan. Kata mereka itu belum sadar atau bahkan belum tahu bahwa itu maksiat. Wong nyatane antara lanang wadon sekolahane ya sekolahan agama itu kan berbau-bau agama, tapi yo muridnya boncengan lanang wadon ya biasa, bahkan pelulusan lulus segalane. Pelulusan gue lulus segalane. Iya. Ijazah kalau ijazah. Ijazah karo ijazah. Mending nek ijazah. Ijazah batil. Ya. Ada lagi? Itu. Nah, cara. Ayo, Cepet tengah dulu. Apa nanya bang? mau nanya apa? Ayo. Jangan malu-malu bertanya. Ayo. Ya cepet. Kan bedanya orang Islam
Ya, Nah, kalau misalnya orang sholatnya pas puasa doang sama sholat id itu orang Islam bukan? ya. Orang Islam yang sholatnya hanya puasa saja sama sholat id saja, ya Islam, Islam. Tapi nakisun, Islam bukan tahunan, Islam yang kurang, tidak sempurna. Islam musiman. Ya. Kalau dalam kitab Durarul Bahya itu dikatakan nakisun, Islam tapi kurang atau tidak sempurna. Ya. Nakisun, kurang sempurna, tidak sempurna Islamnya. Harusnya kalau Islam ya antasyhadu an la ilaha illallah. Terus apa lagi? Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu yang sempurna. Kayak gitu. Paham? Ya, paham? Jadi Islam, mereka Islam tidak boleh terus dikatakan, oh gue kafir gue, nggak boleh. Ya, tetap Islam, cuman tidak sempurna. Tadi, apakah terus orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah? Ya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Wong kita sholat bukan karena surganya Allah, sholat ya karena ridhonya Allah. Ingin menggapai ridhonya Allah tadi. Ada lagi? Saya mau nanya. Monggo. Ada kabar yang bikin saya ceria tadi. Ya. Barang siapa yang baca pernah syahadat aja Betul. masuk surga ya kan? Betul. Entah kapanpun itu buat ceria. Cuman pertanyaan saya, apa tadi yang Kapan? sabilu wan nuru itu? Minat zulumati ilan nur. Minat dulu mati ilan nur. Dari kegelapan ke keterangan. Ya. Nah, penyebabnya apa yang buat berat dari gelap ke terang gitu? Penyebab yang terberat buat terang gitu. Untuk menuju kepada keterangan itu ya, menuju sing cahaya itu. Ya, beratnya itu karena kalau di dalam ini kan ceritanya karena kita terlalu banyak makan yang haram, itu juga bikin berat untuk melakukan ibadah. Apalagi nggak mementingkan halal dan haram, wis riba plok wae. Nah, wis tambah angel. Wis pokoke arep riba wis ora penting. Sing penting ulih ya. Ya pasti akan susah untuk mendapatkan cahayanya kayak gitu. Ya, karena hal itu tidak luput dengan ikhtiar kita sendiri. Kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Silakan. Allah itu tidak akan merubah tuh. Agar memang karepe kaya ngono bae ya ngono. Karepe aku kok mangane riba bae ya silakan. Allah tidak akan memaksa wis kowe aja riba ora. Silakan. Bahkan malah semakin diblesakna maring riba nek senenge riba bae ta. Munggah terus pangkate. Iya. Ayo naikkan terus ya kan. Semakin berat tuh nanti riba. Kepala. Iya. Dari segi akidah juga sama maksudnya bahwa azab Allah sangat pedih kan banyak orang kan nggak paham. Ya iya bahwa azab Allah itu ya pasti sangat menyakitkan, pedih ya. Wong ibaratnya kapaduk di dunia bae geus aduh gitunya ya, kapadukna di neraka gitu. Jadi jangan bangga dengan amal perbuatan kita yang sudah dilakukan. Jangan bangga.
tah aing mah gitu kan. Itu kan berarti sudah membanggakan diri dengan amal perbuatan. Ya pokoknya mah tersiga aing anu ahli surga itu. Nah, itu berarti sudah menyombongkan diri. Walaupun di batin ya. Gimana? Walaupun di batin. Ya kalau di batin kan gak ketahuan sama orang lain gak apa-apa. Kalau dia di batin, saya lebih baik dari dia ikutan. Ya jangan, maka itu akan timbul kesombongan juga. Ya hindari hal itu. Apalagi sampai keluar kayak siapa itu dulu di film Madib Musyawarah gitu ya. Amalnya dicatat. Nih, anak sudah haji berkali-kali gitu kan. Ahli surga nih. Gak boleh. Jadi surga dan neraka itu terserah Allah. Yang membuat masuk surga atau neraka itu juga bukan amal perbuatan kita, tapi ridho Allah. Wong amal perbuatan kita mah itu bisa hilang dengan sekejap dengan adanya riya. Dewek sodako banyak, nah, terus ada riya timbul riya, nah, orang kaya aku lah pokoknya mas, langkah tandingane, nah itu nggak boleh, kayak gitu. Sabun ada lagi. Tapi gini kan, di Lampung saya kan sepemahaman ilmu agama itu kan seputar sholatnya aja gitu kan. Jadi maksiat yang lainnya dia kan nggak ngeh gitu. Kalau maha besar itu kan posisi sholat gitu kan, yang jadi posisi rupanya dengerin adan gitu kan, buru-buru ke masjid Allah, jadi meninggalkan sesuatu yang merupakan sholat gitu. Tapi kalau ada hiburan malah nyawer gitu. Kan nggak dipahamkan kan maksudnya. Kalau itu ada kebiasaan adat, dia juga emang pengurusnya. Tapi kena yang dipahamkan di kampung itu yang kemarin kalau tadi kan curhat maaf di kampung saya di masjid itu dipahamkan gitu tar. Jadi berlakunya Allah Maha Besar itu di seputaran sholatnya saja. Kalau yang lainnya ya pertanyaannya situ. Jadi yang dipahamkan yang namanya posisi akidahnya itu di situ tar. Kalau di sisi bidang ke yang lainnya dia nggak paham. Ya gimana solusinya kan juga harus dakwahannya gitu. Ya berarti tugasnya Pak Eko di Bener itu supaya gencar berdakwah lagi untuk mengajak, menyadarkan mereka bahwa itu bagian daripada kemaksiatan ya, bentuk daripada kemusyrikan. Jadi kadang-kadang mungkin kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang di kampung pada umumnya itu tidak menyadari bahwa itu adalah kemusyrikan. Wong di tempat saya aja ada yang bertanya, Ustaz kan itu kalau di ebek itu juga ada sholawatan gitu kan. Ya enggak? Pernah dengar enggak di ebek itu ada sholawatan? Ya kan? Nyanyi nyamur. Bukan sholawatan. Iya. Sholawatan hanya diiringi dengan musik ebeknya itu kenang kening dung gitu kan. Gitu. Nah itu diiringi dengan itu. Apakah itu bukan ibadah? Wong sholawatan ya karena mereka itu memahami bahwa apapun yang di bentuk sholawat, pokoknya semua bentuk sholawat dengan posisi seperti apapun yaitu ibadah. Gitu. Nanti bukan hanya di ebek, di setiap ini. Lalu sekarang kan sudah mulai semua sholawatan itu dialihkan musik ya menjadi musik kayak disco, DJ, terus ada lagi koplo ya kan. Agar supaya mereka menganggap bahwa ketika sholawatan ini dibawa ke ranah musik,
Maka harapannya bagi orang-orang yang suka musik nantinya suka sholawat. Ulane anak sing ngomong kepo ke nang dangdutan yo sholawatan. Oh nang maksiatan ya juga sholawatan. Jadi nek ono sing maksiat ya ditutup dengan sholawat. Kayak gitu. Nah, kan bahaya. Nah, makanya ibadah ya harus dengan niat bil ikhlas, niat dengan ikhlas, niat tulus. Sholawat ya lillahi ta'ala, utus sholawat go duit, utus sholawat go ben akeh dunyane. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ini Pak Eko belum terpuaskan, jadi masih tanya baik. Sampai jam 10 kan waktunya ini kan berapa? Iya, lanjut aja nggak apa-apa. Jadi kan saya mewakili pertanyaan ini. Maksudnya apa yang terjadi di kampung saya itu ternyata pemahaman seperti ini kan. Jadi melakukan kemaksiatan, melakukan dosa ya. Dia itu berpikirannya bahwa dengan ibadah, dengan sholat, dengan itu jadi sebagai penggugur lah. Jadi yang tadi dia lakukan jadi beres itu, maksudnya ya apa ya, lunas ya. Pemikiran gitu kebalik. Kalau kita yang pahami kan ibaratkan contoh soal ya umpamanya kita ngutang riba gitu loh. Dengan kita berkurban gitu kan setiap tahun lunas lah. Padahal kan kebalik kan pengertian Islam itu sesuatu yang baik. Kalau melakukan yang haram jadi yang baik itu yang malah ditolak gitu malah itu kan sebenarnya kan aslinya seperti itu kan yang dibenarkan mah gitu kan. Iya. Ini kalau pemikiran di kampung malah kebalik gitu. Jadi kita melakukan kemaksiatan, kesalahan dengan perbuatan yang baik itu malah diampuni dalam perhatian Allah. Itu seperti itu tak pemahaman yang saya pahami, yang orang-orang di kampung saya itu seperti itu. Iya. Karena kondisi sekarang ini masih ada sebagian kelompok yang memahami ketika kita maksiat terus yang penting jangan lupa taubat. Nanti maksiat lagi, taubat lagi. Maksiat lagi, taubat lagi. Gak apa-apa maksiat terus, yang penting taubatnya juga terus. Bahkan malah ada yang menguntungkan katanya. Semakin banyak bertobat, semakin banyak bermaksiat, maka semakin banyak taubat. Itu ada ulama seperti itu? Iya ada. Kacau ya. Makanya kan seharusnya kalau yang baik itu kita tubuh taubatan nasuha. Jangan mengulangi. Kalau yang namanya taubatan nasuha kita udah tahu bahwa ini nggak boleh ya kudu sek. Ibarat rem itu cakram jut ya gitu. Oh jadi jut tuk setitik gitu kan. Udah tahu ini nggak boleh lah kan berarti tuk setitik gitu kan. Lah nanti biasa tuk setitik terus gabungi karo orang-orang yang salah lagi. Wah, terus ketemu maning orang-orang yang membela tentang hal seperti itu. Apa-apa Mas, aja mulanya aja melu-melu kae. Angger melu kae pasti diomongine kayak gue. Angger riba walaupun bentuk apapun wis omongane ciri-ciri orang sing nek ngomong riba gue aja dibeluni kan kayak gitu. Padahal kita itu kan tujuannya agar memahamkan mereka bahwa sekecil apapun yang namanya riba ya tetap dosa kayak gitu kan. Kok ternyata mereka itu nyolot dengan ajakan kita ya silakan. Gak usah dilanjutkan, cari lagi yang lain. Kan gampang, wong dakwah ini sederhana. Rasul saja ketika di Mekah itu diajak gak ada yang mau kan hijrah. Gitu. Jenengan itu harus hijrah. Iya. Ya hijrah maksudnya hijrah itu coba ngajak yang lain. Itu jangan nguplak yang itu. Jangan dibenerbai berarti ya. Ya bukan berarti seperti itu. Maksudnya coba melipir yang lain, ngajak yang lain ya. Cerita, curhat itu tidak hanya kepada satu orang. Jangan curhat kepada yang lain. Kita curhat saja.
Kayak gitu. Wong dakwah ini kan isinya apa? Curhat. Ngajak itu kan curhat. Ini loh, Allah itu mengajak seperti ini. Kira-kira menurut jenengan itu harus diikuti apa harus ditinggalkan? Ya kan kayak gitu. Kalau kata mereka, wah itu kan harus ditinggalkan, itu berat, itu mungkin ya. Sama dengan saya dulu itu ngajak sama seorang kiai, mereka mengatakan saya membuka dengan ayat udkhulu fisil mikafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Terus saya sampaikan hal itu. Nek kaya gue ya angel. Wong nembe bisa sholat be wis untung. Bahasanya kayak gitu. Nembe bisa sholat be wis untung. Lu sekelas kiai duwe pondok pisan kok gore ngomong kayak gitu kan aneh. Angger si ngomong itu orang yang nggak punya ilmu, nggak masalah. Itu gudangnya ilmu, wis duwe pondok kan gudangnya ilmu. Diajak agar supaya kita itu masuk ke dalam Islam secara sempurna. Bukan hanya fikrohnya saja, pemikirannya saja, tapi torikohnya kita harus dengan Islam. Fikroh dan torikoh itu harus searah, harus sejalan. Gak boleh pemikirannya Islam, tapi jalannya melipir nganan di situ ya. Pakai istilah D ya kan. Si penting kok nang jerone nek wis diisi wong-wong Islam, maka gampang ki nggo rubahe. Ternyata bulus. Enggak bakalan terjadi. Nek wis ana urusane dalane tau yo ki. Apa pemikirannya tak Islam ben kon diterapna. Tapi jalannya pakai D ya, mau diterusna ya pakai D. Nah, engkau nggak bakalan terjadi itu. Islamnya ya pasti bakalan diobok-obok karena Islam sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh mereka. Ibarat pohon itu boleh tumbuh tuh. Pak Haji Sugeng itu ibarat senang bonsai. Senang bonsai kayak zaman dulu itu pohon apa ya? Pohon apa? Beringin ya. Ya, ini kata Pak Haji Sugeng, kamu saya harapkan untuk tumbuh, tidak untuk mati, untuk tumbuh. Biarkan tumbuh. Tapi nggak boleh melebihi batas ukuran. Nek bonsai paling ukuran 1 meter. Ternyata dalam semalam itu bisa tumbuh 1,5 meter kan bahaya. Wah, akhirnya dipangkas tuh. Nah ini ya Islam yang diharapkan oleh mereka seperti itu. Boleh sih, nek dihilangkan, bahaya. Maka nggak dihilangkan. Misal sekarang Islam di kita itu di preteli. Ono sing ngomong Islam demok, lubukna, bahaya itu mah. Maka dibiarkan tuh tumbuh ben, tapi aja melebihi batas apa yang diinginkan oleh mereka. Mandan dhuwur titik omongane, langsung ya, suntak walik kayak gitu. Makanya dulu bong saya diwalik saking bingungnya akar sing nang dhuwur kan orang bakalan tumbuh gue. Di WB godong-godongan dikiranya tumbuh beneran padahal anu wit mati. Itu filosofi. Jadi dikira Islam itu tumbuh besar kayak sekarang ya kan. Tumbuh besar 90 berapa persen itu Islam. Tapi aslinya nggak ada. Karena nggak ada efeknya sama sekali. Al-Quran dilecehkan aja biarkan saja. Yang penting yang dosa mereka, kita enggak ini gitu kan. Jadi tugas jenengan di bener ya tetap dakwah. Tapi jangan nguplek di orang itu. Orang ini hanya dijadikan ini saja, biarkan saja. Ini PR nih, PR. Kayak mun geus ieu beunang ka kita deui. Balik deui. Ternyata masih hese kene tinggalkeun deui gitu terus. Sing leukeun gitu ta.
Oh, ngaji itu kan kita memberikan informasi kepada orang itu kan dengan apa? Yang penting istiqomah. Kalau istiqomah, insya Allah mereka itu akan bertanya-tanya nantinya. Nah, naonan eta jane. Geuning ngaji mani jauh-jauh kudu ka Majenang gitu. Di dieu ge loba. Tentunya kan bertanya-tanya ada apa? Tah diterangkeun. Kieu tuntun oh gitunya. Ini masalah keseringan gua itu jadi omongan. Gimana? Keseringan. Keseringan. Waktu itu kan acara kita kan sorena tadi yoyo. Habis itu tadinya. Jadi disebut sering. Ya keri diomongan. Kutan ari ngaji sering eta bedan apa halus gitu. Bedan apa goreng? Bedan apa goreng itu seroba. Halus apa bedan gitu kan. Ditanya nak gitu, atuh halus ngaji mah gitu. Atuh mun halus ning kumaha ngalarang. Kan gitu. Geuning amun batur mah nyetel dangdut galpoe ge teu naon gitu kan. Atuh ngaji galpoe mah atuh alus da mantakeun kahadean gitu. Karena mereka belum paham pentingnya tentang ngaji, tentang ilmu gitu. Kalau udah paham tentang ilmunya, maka saya yakin kemanapun itu akan dicari. Wong harta saja yang sifatnya itu hanya sementara. Kalau sudah tahu di situ ladang harta kita, tah sing arek ka mana bae tah di tangan. Henteu. Kota Bima di tangan. Wong itu sudah tahu ini rezeki yang saya dapatkan besok di sini gitu kan. Sing arek hese, arek hujan, arek nahon ge tetep di tangan gitu. Kan gitu. Paham hote teman-teman. Iya. Tapi nunggu segel sama setan. Atau biarkan saja. Tenang aya kawan. Aya kawan. Ya. Sekarang ada kawan, kawan berdua. Iya. Tekeung balik deh. Nah. Manangnya keun bae anu can paham mah engke suwe-suwe ge paham gitu. Siga urang ya mun cerita urang. Saya itu diobok-obok sama teman-teman itu selama 2 tahun. Iya. Bukan sebentar, wok 2 tahun. Saya 2 tahun diobok-obok itu. Ya, dijerumuskan 2 tahun. Ya, gitu. Dan akhirnya karena ada rasa penasaran terus pingin tahu, ya sampai sekarang. Ya, gitu. Alhamdulillah mengetahui perbedaan. Oh ternyata seperti ini. Kayak gitu. Coba kalau dulu saya masih nguplok di situ, mungkin jadi dukun sekarang. Iya. Semangat Pak Eko, warganya akidahnya dimantapkan. Iya. Ya, siapa tahu di bener itu besok jadi desa santri. Amin. Kayak gitu. Ya kita jangan bosan-bosan terus mendakwahkan bahwa ajakan yang kita ajak itu bukan untuk menyesatkan. Kita memberikan pemahaman terhadap mereka agar paham tentang Islam, paham tentang apa sih yang dinamakan dengan ridho Allah tadi, ya. Bukan hanya sebatas anggapan yang semu itu kan, bahwa anggapannya ini adalah ridho Allah tapi ternyata murka Allah. Bukan, harus tahu, benar-benar tahu apakah ini ridho atau murka kayak gitu. Itunya jalan terus. Nah, iya, saya juga yang menemani jalan terus ya Pak Jarwo ya. Orang Mumetan ya. Orang Mumetan. Iya, tetap semangat kita itu. Insya Allah kalau tetap istiqomah di jalan ini itu
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya tentunya yang terakhir kita tadi dalam kondisi akhir hayatnya itu husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tos. Jadi ya, PR. Dari saya, apabila dari awal sampai akhir ada kurang yang tergelitik ya, karena itu pemahaman saya mungkin yang masih dangkal, belum tahu sepenuhnya. Harapannya kedepannya kita bersama-sama belajar agar supaya lebih memahami lagi tentang Islam, memahami lagi tentang apa sih yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu tidak luput daripada satu godaan, yang kedua masalah di sekitar kita. Kalau kita tidak mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh, tentunya kita itu nantinya akan celaka. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayatnya dengan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi MC Pak Kiai Muslimin kon dongani dengan kon barokah. Barokah Kiai Muslimin sing iki gurune aku iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan menggah wedaripun Kyai Hayan Hidayat ingkang sampun ngawedar bab mencari ridho Allah itu martabillah. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya saged ngalap nyadong barokahipun, saged dipun kalampahan wonten pranataning urip kula lan panjenengan lan saged dipun peteki wonten benjang alam kelanggengan, saged tirampi wau ingkang sampun dipun wedar kalian Hayan haninggih bonus swarganipun Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten muga-muga kula lan panjenengan sakmangke dumugi dhateng griyanipun piyambak-piyambak saged tinular dumateng konco sanes, konco turu, konco dolan, konco bisnis, bilih punapa ingkang sampun dipun wedar kalian Ki Hayan kawit awal dumugi wau terakhir haninggih perkawis ingkang dados kawigatosipun gesang wonten ngalam donya, dados gesang sejahtera lan selamat ing dalam alam kelanggengan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kangge kula cekap semanten saged dipun sambung wonten malam Senin ingkang badhe dumugi. Monggo panjenengan saged bebas mbekta rencang, mbekta kenalan ingkang sami purun saged hadir wonten menika panggenan. Ngoten nggih? Nggih, saged dipun tularaken ganjaranipun, ngentosi bonus ganjaranipun. Niki jane Mas Slamet Pujione niku niki MLM ya. MLP, multi level pahala ngoten. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo dipun tutup kalian
wawasan alhamdulillah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minna awali mu'tahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa itu